Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Belajar Bersama Aruna. Nah, sebelum kita lanjut, seperti biasa ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dilancarkan dalam mengikuti tes SKB dan bisa mendapatkan NIP di tahun ini ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan lupa like dan subscribe juga video ini, channel ini, supaya bisa lebih berkembang dan tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Di video kita kali ini kita akan membahas seputaran tentang ilmu pengetahuan yang berkembang ya pada saat Daulah Abbasiyah atau pada saat dinasti Abbasiyah ya. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Ilmu-ilmu nakli atau ilmu tafsir. Perkembangan ilmu tafsir pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah mengalami kemajuan dengan pesat. Tafsir pada zaman ini terdiri dari A. Tafsir bil Ma'sur, B. Tafsir bil al-Muslim, C. Tafsir al-Tabari, D. Tafsir al-Jalalani, dan E. Tafsir al-Majnuni. Nah, jawaban untuk soal nomor 1 ini adalah jawaban yang A ya, Tafsir bil Ma'sur. Nah, ilmu-ilmu nakli, ilmu-ilmu tafsir ya pada masa perkembangan Daulah Abbasiyah itu sangat mengalami kemajuan yang sangat pesat sekali ya. Nah, tafsir pada zaman ini terdiri dari tafsir bil Ma'sur dan tafsir bil Ra'i ya. Nah, di mana tafsir bil Ma'sur itu adalah Al-Qur'an yang ditafsirkan dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, dan tafsir bil Ra'i itu adalah penafsiran Al-Qur'an ya dengan menggunakan akal pikiran. Nah, di antara para ahli tafsir bil Ma'sur itu adalah Ibnu Jarir At-Tabari ya, ada juga Ibnu Athiyah Al-Andalusi ya, terus ada juga As-Sudai yang mendasarkan tafsirannya kepada Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud ya. Ada juga Muqatil bin Sulaiman ya yang tafsirannya itu terpengaruh oleh kitab Taurat. Terus ada juga Muhammad bin Ishaq ya, dalam tafsirannya banyak mengutip cerita-cerita Israiliyat ya. Nah, selain itu juga ada juga para ahli tafsir bil Ra'i ya, diantaranya itu adalah Abu Bakar Asam ya, terus Abu Muslim Muhammad bin Bahal Isfahani, terus ada juga Ibnu Jaru al-Asadi dan Abu Yunus Abdus Salam ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Ilmu hadis merupakan sumber ilmu hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah muncullah ahli-ahli hadis yang ternama. Antara lain yaitu Abdullah Muhammad bin Abi Hasan di Baghdad. Dengan karyanya A. Sunan Ibnu Majah, B. Sahih Muslim, C. Sahih Bukhari, D. Abu Daud, dan E. Al-Nasai. Nah, jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah jawaban yang B ya, Sahih Muslim. Ilmu hadis itu merupakan sumber hukum Islam kedua ya setelah Al-Quran. Nah, pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah juga turut berkembang ya ilmu-ilmu hadis seperti ini. Dan muncul ahli-ahli hadis yang sangat ternama itu antara lain adalah Imam Bukhari ya, yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Abil Hasan di Baghdad ya, dengan karyanya antara lain Sahih Bukhari, Al-Jami'ul Sahih ya, atau Al-Jami'ul Sahih. Nah, ada juga Imam Muslim ya, yaitu Imam Abu Muslim bil Al-Hajjaj Al-Qursahari Al-Naishaburi ya. Karyanya yang terkenal adalah Sahih Muslim atau Al-Jami'us Sahih ya. Terus ada juga Ibnu Majah ya dengan karyanya Sunan Ibnu Majah. Terus Abu Dawud ya dengan karyanya Sunan Abu Dawud, dan Al-Nasai ya yang karyanya itu adalah Sunan Al-Nasai. Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Ilmu bahasa pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah berkembang dengan pesat. Karena bahasa Arab yang semakin berkembang memerlukan ilmu bahasa yang menyeluruh. Kota Basrah dan Kufah merupakan pusat pertumbuhan dan kegiatan ilmu bahasa atau ilmu lughah. Di antara para ilmu bahasa tersebut adalah A. Abu Zakaria Al-Fara, B. Abu Abdullah Muhammad, C. Abu Yunus Abdus Salam, D. Ibnu Jaru al-Ashadi, dan E. Abu Bakar Asam. Jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah jawaban yang A ya,
Abu Zakaria Al-Fara. Nah, ilmu bahasa itu terdiri dari ilmu nahu, ilmu sorof, bayan ya, badi, arud dan lain sebagainya ya. Ilmu bahasa juga pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah berkembang dengan pesat sekali karena bahasa Arab pada saat itu yang semakin berkembang memerlukan ilmu bahasa yang menyeluruh ya. Nah, di kota Basroh dan Kufah itu merupakan pusat pertumbuhan dan kegiatan ilmu bahasa ya atau ilmu lughah. Di antaranya ada para ahli ilmu bahasa yaitu Sibawayh ya yang wafat tahun 183 Hijriah dengan karyanya terdiri dari 2 jilid setebal 1000 halaman. Terus ada Al-Kisah ya yang wafat tahun 198 Hijriah dan juga ada Abu Zakaria Al-Fara yang wafat tahun 208 Hijriah ya dengan kitab nahunya itu yang terdiri dari 6000 halaman ya. Lanjut kita ke soal nomor 4. Baitul Hikmah merupakan perpustakaan yang berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Pada masa Harun Ar-Rasyid, institusi ini bernama A. Al-Hikmah, B. Khizanah Al-Hikmah, C. Bait Al-Hikmah, D. Pusat Ilmu Pengetahuan, dan E. Perpustakaan Negara. Jawaban untuk soal nomor 4 ini adalah jawaban yang B ya. Khizanah Al-Hikmah. Nah, Baitul Hikmah itu merupakan perpustakaan yang berfungsi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan ya. Pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid itu institusi ini bernama Khizanah Al-Hikmah ya, yaitu Khazanah Kebijaksanaan yang berfungsi sebagai perpustakaan dan pusat penelitian. Nah, pada masa Khalifah Al-Ma'mun, lembaga ini dikembangkan sejak tahun 815 Masehi dan diubah namanya menjadi Bait Al-Hikmah ya, yang dipergunakan secara lebih maju ya, yaitu sebagai tempat penyimpanan buku-buku kuno ya yang didapat dari Persia, Bizantium dan bahkan dari Ethiopia dan India juga disimpan di situ ya. Nah, untuk direktur perpustakaannya itu sendiri adalah seorang nasionalis Persia dan ahli Pahlawi ya. Beliau itu adalah Sahal Ibnu Harun ya. Nah, di bawah kekuasaan Khalifah Al-Ma'mun, lembaga ini juga sebagai perpustakaan juga sebagai pusat kegiatan studi dan riset astronomi dan matematika ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Dalam bidang hukum Islam, karya pertama yang diketahui adalah Majmu' al-Fiqh. Karyanya Zaid bin Ali yang berisi tentang fikih Syiah Zaidiyah. Sedangkan hakim agung yang pertama adalah A. Abu Hanifah, B. Ibnu Majah, C. Ibnu Rusyid, D. Yakub, dan E. Ibnu Ishaq. Nah, jawaban untuk soal nomor 5 ini adalah jawaban yang A ya, Abu Hanifah. Nah, dalam bidang hukum Islam, karya pertama yang diketahui itu adalah Majmu' al-Fiqh ya, yang sebuah karya dari Zaid bin Ali yang berisi tentang fikih Syiah Zaidiyah. Nah, sedangkan untuk hakim agungnya itu yang pertama adalah Abu Hanifah ya. Meski dianggap sebagai pendiri mazhab Hanafi, karya-karyanya itu sendiri tidak ada yang terselamatkan ya, kecuali 2 bukunya yang berjudul Fikih Al-Akbar, terutama berisi tentang artikel keyakinan ya, dan Wasiyah Abi Hanifah berisi pemikiran-pemikirannya yang terselamatkan karena ditulis oleh para muridnya sendiri. Selain itu, di sini saya cantumkan juga ilmu pengetahuan tentang kalam ya pada saat Daulah Abbasiyah dan ajaran-ajaran ilmu tasawuf ya pada saat dinasti Abbasiyah. Ilmu kalam lahir karena 2 sebab, karena musuh Islam melumpuhkan Islam dengan mempergunakan filsafat pula. Hampir semua masalah ya, termasuk masalah agama, telah berkisar pada polar as kepada pola akal dan ilmu ya. Nah, diantaranya itu ada juga pelopor dan ahli ilmu kalam pada saat itu adalah Wasil bin Atta ya, terus Abu Huzail, Al-Alaf, Adam ya, terus ada juga Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Ghazali ya. Nah, sedangkan untuk ilmu tasawuf itu adalah ilmu syariat ya, inti ajarannya ialah tekun beribadah dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, meninggalkan atau menjauhkan diri dari kesenangan dan perhiasan dunia ya. Jadi seperti itu. Ya, mungkin itu saja untuk video pembahasan kali ini.
Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Jangan lupa like dan subscribe video ini, channel ini, supaya tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Bagikan jika bermanfaat. Terima kasih.